Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hana dari Modestock. Selamat datang di podcast spesial dari Heart Troops. Dan di episode spesial ini, aku gak akan sendirian, tapi aku akan ngundang dua sahabat aku, ada Desi dan juga Alia. Di sini, di episode ini aku akan menantang teman-temanku buat menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan sama Heart Troops. Ini dia pertanyaannya. Ada sekian pertanyaan, Des, Al. Baik, oke. Siap. Susah nggak nih? Gampang. Jadi dari pertanyaan ini kita bakalan ganti-gantian buat ngambil pertanyaannya dan Oke. tanya satu sama lain. Oke. Mulai ya. Oke. Langsung nih. Langsung banget. Langsung baik. Atau mau cerita dulu apa kabar? Baik. Nggak ada nanya kabar dulu. Boleh, gitu. ceritanya emang kabarnya gimana nih? Lagi sibuk apa aja? Masa kita nggak bisa langsung aja nanya kabar ini. Kalau aku kan kabarnya lagi sibuk Modestock ya. Kalau Iya. Ibu Desi sama Ibu Alia sibuknya apa nih? Bu Desi dulu. Bu. Udah Sibuk lah, banget soalnya soalnya. ditanyain terus ke gue duluan ya. Biasalah sibuk-sibuk bekerja. Kemudian lagi persiapan juga IDFS sebentar lagi tanggal 31 Oktober 1-2 November. Ada sinkro juga tuh yang event-event. Selebihnya ya kerja-kerja as usual lah. Oke, dan semuanya di industri kreatif ya. Ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif. Ibu Alia sibuk apa aja? Sibuknya sekarang punya role baru di satu e-commerce. Leading the marketing and partnership team, tapi juga masih ngejalanin Stellar Women juga gitu loh. Jadi kita buat beberapa event juga, buat mentorship dan lain-lain, khusus untuk perempuan entrepreneur dan juga professionals. Oke, jadi perempuan entrepreneur leadership program Yes, juga di leadership Stellar program, Woman. ya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Sebagai seorang leader di Langsung e-commerce. Iya. dan Jangan oper-oper juga, lagi. Anda dulu yang jawab. dan juga leader di industri ekonomi kreatif. Apakah perasaan kamu ketika mendengar kata Indonesia in this economy? Kata aku sih Hana dulu yang jawab ya. Karena pertanyaan dari dia kan. Iya kan, kata aku Hana Menurut dulu lo yang gimana, jawab. Hana? Iya. Iya. In this economy. Karena sering ngomong in this economy. In this economy gitu. Gimana tuh? Perasaan aku sayang karena mewakili teman-teman di industri modus fashion, banyak yang sering mengeluhkan tentang kondisi Indonesia sekarang yang kok kayak tidak berpihak pada UMKM lokal ya gitu, kayak banyak yang kecekik biaya pajak, susahnya persaingan, turunnya daya beli, tambah lagi potongan e-commerce yang mencekik juga langsung. Itu ya. setuju. Itu setuju. Tapi mungkin ada alasannya kenapa ya dari sisi e-commerce ya. Ya. Oke. Terus ya jadinya kalau ngedengerin curhatannya teman-teman brand di industri modus fashion tuh kayak berpelukan bersama gitu. Iya. Coba di ekonomi kreatif. Oh enggak, dari ini dulu. E-commerce. Lama-lama role hostnya diambil sama Desi. Aku sih Coba di karena e-commerce gimana? Kalau di kan tadi pertanyaan e-commerce. Tapi emang benar di e-commerce tuh juga Kenapa sih harus mencekik kita? loh Loh, karena pajak juga mencekik kita. Oke. Gitu ya nggak, pajak mencekik kita juga, terus abis itu daya beli orang-orang juga turun, sehingga ya mungkin marketing budget juga jadi turun juga gitu loh. Jadi banyak lah pengaruhnya gitu loh, hal-hal lain lah gitu loh, kayak apa tuh namanya, hiring tuh juga sekarang lagi ya kondisinya tuh juga susah gitu loh, karena cost-nya tuh juga sekarang banyak yang membengkak. Jadi banyak juga kita harus memperketat cost. Itu ngaruh juga, misalnya aku ngobrol sama professionals juga banyak yang terkena dampaknya gitu loh. Ketika terkena dampaknya ya mereka nggak bisa belanja, ya semuanya jadi everything is Jadi turun gulungan aja gitu loh, gitu ya. gulungan aja gitu. Jadinya in this economy it looks a bit dark lah gitu ya, karena tidak spending orang tuh dan spending company tuh nggak setinggi itu, seroyal itulah gitu ya. E-commerce pun juga untuk bertahan ya dia harus naikin platform fee-nya juga gitu loh. Tapi ya efeknya kayak gitu, mempengaruhi ke UMKM juga gitu loh, mempengaruhi ke yang lain-lain. Jadinya in this economy kita memang berpegangan tangan bersama, Ya, berpelukan bersama. berpegangan tangan. Tapi katanya in this economy kalau lagi susah kita harus semakin kreatif.
Oh Makin gitu. kreatif, bener. Nah, padahal gue mikir kayaknya udah banyak jawabannya, apakah gue nggak usah jawab Coba. nih gitu. Gimana? Coba gimana biar tambah kreatif? Kayaknya kalau di industri ekonomi kreatif, kalau balik lagi ke pertanyaannya, apa sih yang terpikirkan? Tentunya ketidakpastian ya, kayak keresahan, kegalauan gitu. Kapan sih ini akan berakhir? Karena waktu kalau teman-teman masih ingat, kita kan pernah mengalami namanya COVID tuh ya beberapa tahun yang lalu gitu kan. Waktu itu kan juga semua terasa gelap, tapi kayak ada ujungnya gitu. Tapi sekarang ini malah kayaknya terang dikit terus kok gelap lagi gitu. Jadi mungkin tadi echoing apa yang tadi kata Alia, ya semuanya jadinya karena orang nggak spending, roda ekonomi yang nggak bergerak, jadi semuanya jadi gitu, jadi manufacturer nggak mau advertiser lah misalnya, mereka nggak spending. Karena mereka kenapa? Karena ngerasa nggak perlu spending. Orang kompetitor utama gue nggak spending, why would I spend? Karena kan selama ini tujuan brand spend adalah untuk mendapatkan si share of mind-nya lah daripada konsumen. Kalau misalnya brand leading marketnya nggak spend, ya gue juga nggak usah, kan gue matching dia aja. Karena dia nggak spend, jadi akhirnya industri-industri yang biasanya mendapatkan aliran ya jadinya terhenti. Ataupun kalau misalnya bikin ternyata konsumennya nggak ada daya beli nih gitu, jadi nggak bisa. Nah itu menurut aku juga jadinya tuh membuat ada ya keresahan, kegalauan gitu. Dan akhirnya jadinya kalau misalnya tadi disambungin ke harus berpegangan, harus bersama, karena kayaknya nggak bisa sendiri. Karena kayak kita kan harus efisien ya gitu kan, OPEX-nya dipotong terus gitu. Kalau misalnya dulu kita punya orang buat ngerjain kita sekarang nggak punya, jadi mungkin kita collab sama yang lain. Jadi menurut aku mungkin upside-nya sedikit adalah orang tuh less egois sih. Kalau misalnya kolaborasi dulu kan pokoknya harus gue yang menang nih, sebisa mungkin gue nih yang paling banyak menangnya. Tapi karena sekarang kita udah ngerti sama-sama butuh, jadinya akhirnya ya ada, kalau paling nggak di industri ekonomi kreatif lah terlihat makin banyak lah gitu untuk jadi berusaha mau win-win in collaboration. in this ekonomi justru makin solid gitu. In this Karena economy ya kalau dibandingkan sama pandemi, justru banyak yang bilang pandemi itu penjualan jauh lebih bagus. benar. Tapi kan waktu For certain ini for kali ya, certain kategori. categories ya, certain verticals. Tapi waktu COVID pun kita ngerasain bahwa jauh lebih mau kan gitu, orang kayak yaudah deh gue bantuin deh, udah nggak usah mikirin hitungannya dulu deh, yang penting ini gitu. Nah sekarang kayaknya mulai ada gitu-gitunya lagi gitu, cuman mungkin lebih tight aja ya karena resource-nya makin terbatas. Nah dengan segala macam di setiap lini makin susah, marak juga kan hashtag kabur aja dulu. Mau nggak tuh? Karena udah capek kan, kita harus survival mode terus gitu sekarang gitu. Sebenarnya pertanyaan kayak gitu tuh kabur aja dulu ya ketika muncul gitu. Sebenarnya bingung sih, kabur mau kemana gitu loh. Modalnya apa? Modalnya apa? Terus kabur itu mau jadi apa gitu loh. Kabur kan nggak Serta-merta ya. nggak solving problems juga gitu loh, cuman melarikan diri aja gitu loh. Jadi buat aku kabur is just creating another problem saja, cuman mungkin nggak di Indonesia yang udah carut marut gitu loh ya, nanti pergi ke luar kayak atau pergi ke tempat lain ya, well you're creating another problems juga, cuman tempatnya beda. So ya liburan boleh ya, tapi balik lagi ya memang harus, this is your life gitu loh. Emang struggle-nya sekarang ini ada ya, you need to face it gitu loh. Kalau aku sih gitu ya. Jadi kabur untuk istirahat, namanya untuk healing lah, whatever you call it, itu make sense gitu. Tapi kayak kabur karena udah deh ini Indonesia nggak ada harapan gitu, gue mau kabur, gue mau melarikan ini, nggak enak nih jadi citizen Indonesia. Ya terus emang enak jadi citizen yang lain, semua punya masalahnya sendiri gitu loh menurut aku. Iya, kalau gue tuh selalu ngomong kayak kalau gue sama Indonesia mah udah toxic relationship ya gitu. Mau gimana beratnya, mau gimana cintanya kok nggak hilang-hilang nih gitu. Ibaratnya kayak dengar kabar buruk tapi tetap, dengar kabar buruk tapi enggak. Sampai detik ini kalau dengar lagu Indonesia Pusaka aja masih ngembang mau nangis gitu kan. Karena lirik terakhirnya kan tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, itu bener-bener pengen gue kejadian. Pengen bener-bener itu sesuatu yang bukan cuman lirik lagu. Makanya kalau misalnya kan sering tuh bikin-bikin event acara kenegaraan gitu. Kalau tim aku udah apa, kalau Desi pasti pilih lagunya Indonesia Pusaka gitu, karena menurut aku memang itu yang menggambarkan gitu. Dia bilang kayak ya mau gimana, gue sih nggak bisa ya, ini udah tempat akhir menutup mata ya di sini gitu. Jadi ya nggak ada sih kepikiran. Jadi kayak kabur gitu. itu cuman buat healing sebentar. Ya, kalau menurut Hana gimana? Balik lagi. Terus waktu ada kabur aja dulu, sempat kepikiran bisa nggak ya kita di luar gitu, kayak kepengen sih ada, tapi udah gitu balik lagi, emang di luar mau ngapain? Iya, mau juga. ngapain? Gitu. Berapa lama? What's Emang the bener plan? juga. Iya, dan maksudnya I think kayak we have our own values here yang mungkin juga Iya. ya nggak cocok. I think we survive here karena because of our values align sama nama Indonesia gitu loh. Begitu bawa keluar Indonesia banget gue. Oke. Jadi harus Indonesia di banget. sini. Ya, harus di sini. ya karena kan kita semua kan pernah diaspora ya. Maksudnya Diaspora, iya, diaspora. benar, pernah Kita semua kan pernah jadi diaspora gitu kan. Jadi kan maksudnya kita juga udah ngerasain lah gitu di luar tuh kayak apa, kayak gimana ya. Buat gue enggak sih ya, di sini sih ya gitu. Iya, benar.
Oke, next boleh? Oh saya ya. Ambil Baik. itu judul. Iya, maaf ya. Boleh nggak? Jangan terlalu kritis. Oke, di tengah banyaknya isu dan problema di negeri ini, apa yang bikin kamu tetap bangga jadi orang Indonesia? Menurut aku nih, gue dulu ya, yang bikin aku bangga jadi orang Indonesia adalah orang-orang Indonesia itu sendiri. Aku dong. Diam, stop ya. Lo sudah bangga sama Stop aku. ya gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat tuh banyak banget orang Indonesia yang sangat very capable, very competent gitu. Cuman memang mungkin sayangnya tuh yang lebih banyak gampang travel further atau cepat itu adalah berita-berita yang kurang baik ya Iya. sebenarnya gitu. Ya soalnya gitu. itu engagementnya paling cepat naik. Nah itulah gitu. Jadi menurut aku kayak jadi orang Indonesia tuh kayak bangganya tuh kayak ngelihat karya-karya seperti ini tuh bangga banget, banyak loh gitu karya-karya Indonesia yang sebenarnya tuh nggak bisa dilakuin sama negara. Contoh nih ya, waktu kemarin aku tahun lalu fellowship ke US itu kan aku visit ke Boise, Idaho. Nah di Boise, Idaho itu ada waktu datang pertama-tama mereka ngomong we're very excited to see you karena di Idaho ini kita baru-baru ini aja ngomongin ekonomi kreatif. Kalau di Indonesia tuh Indonesia is one of the countries yang we look for tuh. Maksudnya kita tuh sangat look up to Indonesia in terms of creative economy. Kita tahu tuh Idea Fest kita udah ngeliatin gitu. Di sini tuh kata-kata ekonomi kreatif baru keluar tuh belum ada 5 tahun yang lalu. Hah? Oh gitu. Jadi menurut aku kayak ternyata di mungkin salah satu trait orang Indonesia itu kan the power of kepepetnya luar biasa Iya, ya. iya. Jadi kayak makanya ekonomi kreatif tuh flourishing gitu loh. Karena kan dalam kepepetan muncul kekreatifan ya, itu kan sering terjadi. Jadi kalau ngeliat kayak gitu kayak ternyata ada ya sisi-sisi di kita tuh yang kita aja tuh yang nggak ekspos karena di kita biasa banget ekonomi kreatif tuh biasa aja kan, di kreatif tuh biasa aja gitu loh buat kita, tapi ternyata di negara-negara lain even like in the US pun kayak gitu tuh dilihat. Jadi menurut aku yang bikin masih bangga jadi orang Indonesia adalah orang-orang Indonesia yang terus berusaha dan terus berkarya dan berdampak gitu. Bagaimana dengan Anda? Kalau saya Hmm. yang pertanyaan saya. Anda Kalau gue kayaknya Indonesia tuh diversity-nya itu mungkin agak klise ya, tapi menurut gue diversity Indonesia tuh bukan karena ya culture-nya banyak banget, makanannya macem-macem banget, orang-orangnya macem-macem banget, tapi sebenarnya agamanya juga macem-macem banget, dan there's lot of different type juga. Misalnya Muslim aja tuh banyak. banyak Ya. gitu loh ininya, tapi kita tuh bisa hidup bareng gitu loh. Jenis lagu yang di-accept di Indonesia tuh banyak banget juga. Maksudnya gue juga pernah tinggal di luar di US gitu 7 tahun lah ya gue tinggal di sana. Gitu aja gitu loh, kayaknya satu warna gitu loh ya. Kebudayaannya menurut gue tuh kurang gitu loh. Kalau ini nih semuanya tuh ada gitu loh di sini gitu loh. Mau yang nggak tahu lah sekarang teknologi banget ada, tapi yang kedaerahan banget Ada. juga ada, yang mau manual banget. Maksudnya there's so many different opportunities juga jadi create-nya, dan ya diversity-nya itu tuh banyak banget, dan sebenarnya kita tuh bisa living side by side. Emang yang diberitakan tuh suka ya yang bikin Iya, pecahnya, iya, iya. tapi menurut gue sebenarnya secara gedenya tuh kita tuh sangat beragam, dan yang namanya melting pot aja di Indonesia itu melting Iya. potnya tuh bisa nerima. Kita nerima culture dari luar juga kita bisa terima, tapi kitanya juga masih unggul gitu, culture kita tuh masih kerasa banget, dan itu kelihatan lah dari kreatif industri juga. Kalau kayak fashion gitu, gue ngelihat diversity-nya tuh juga banyak banget gitu loh, jadinya sangat berwarna lah gitu loh. Hidup di Indonesia tuh menurut gue kayak nggak ada bosennya, you will see something new aja gitu almost Iya. every day. Kayak UNESCO juga naruh kita tuh kayak negara dengan kebudayaan paling beragam nomor 2 di dunia. Iya. Kalau nggak salah, iya. Iya, iya. Karena kalau di misalnya ke London, apa makanan khas London nggak ada loh. Fish and chips. Atau makanan khas India malahan Iya si kan? butter rice. Jadi bahkan nggak ada makanan khas sana kan. Iya, Iya. Tapi kalau di Indonesia makanan khas Indonesia bisa rendang, Bener. nasi goreng, bisa sate, bisa Bakso soto, Malang, kayak aja ya kan? bakso Malang, bakso Malang yang dari Bandung ya, nggak usah ada inside joke ya. Bakso Malang yang di Bandung itu. Iya, tapi kan gitu Iya, loh, benar, banyak benar, banget benar. yang nggak akan pernah Iya. bosen gitu loh. Jadinya Iya. itu yang lo lama tinggal di luar tuh bikin kangen lagi Iya, iya, Indonesia iya. tuh ya balik lagi Yang whatever itu. Selalu yang gue banggain kalau misalnya, ayo Hana diundang ceritain tentang modus fashion. Modus fashion di Indonesia namanya Antem, tahu nggak lo Antem? Enggak. Anti tembem. Anti tembem. Nah, hijab ya kan, antem, macem-macem banget. macem banget. Makanya Kaftan, hijab tahu aja nggak? banyak Pasmina banget macamnya. instan.
Pas Mina instan, Oh, ya. lolos jadi teman gue memang. Iya kan? Heeh. Kurang banyak bergaul ya, gue kurang diverse gue. Kurang bawa Kurang wawasan inklusif. gue. Karena ya itu ekonomi kreatif di industri fashion muslim aja macem-macem banget. Gitu loh. Ya jadinya menurut gue itulah You should yang be proud nggak ada of- bosannya yeah. itu yang mungkin membuat opportunity juga gitu loh. Orang Indonesia tuh sangat kreatif gitu. Ya itu yang membuat opportunity di Indonesia gelap inilah sekarang atau in this economy ya bermunculan ide-ide kreatif lagi juga yang hopefully bisa disupport lah gitu ya sama orang-orangnya itu sendiri untuk dia juga lebih gede lah. Sama orang-orangnya ya sama kita-kita lah ya. Iya, benar. Gak usah ngarepin yang lain ya. Boleh Nggak langsung. mau jawab? Udah tadi. Oh, udah. Belum jawab. dong. Udah Apa ya? yang dibanggakan ya kalau dari modus fashion ya Oh, kreativitas itu. Oh, gitu. dalam. Iya, iya. Oke, Oke, itu tadi masuknya di situ. gitu. Oke, Ha. oke, oke. Ya silakan Anda. Heeh. Heeh. Kata gue sini di bawah aja ya kan judulnya. Heeh. Oke. Kalau dengar kata Indonesian value, apa gambaran pertama yang muncul di kepala kamu? Nanya Hana dulu ini. Indonesian value. Indonesian value. Yang pertama Indonesia banget. Indonesia banget. Gue jawab nih lo lah. Ya udah deh lu dulu. Udah mikir lama. Oh gue. Ya apa? Jadinya gue Indonesian value itu mungkin sopan santun. Tapi apa sopan santun ada kayak lebih nggak enakan, lebih nggak apa ya, lebih tahu diri. Ada kayak gitu-gitunya tuh kayaknya Indonesia banget. Walaupun banyak kayak yang ngegas juga gitu loh ya hari Banyak, ini tuh. ah. Gue kalau ngelihat kayak bukan kita berantem sih. sama ini bukan kita. Bukan. Kita dijauhi dari hal-hal seperti itu. bukan. Tapi banyak lah Indonesia ngegas. Tapi menurut gue kalau ketemu sama orang even dari orang turis lah gitu masuk Indonesia pasti kan pada bilang juga baik-baik banget, ramah banget, sopan santunnya itu tuh menurut gue masih ada lah ya gitu ya. Dan itu yang ke anak-anak ke di keluarga gue itu juga kelihatan banget ya Indonesia banget lah gitu loh. Lo harus sama orang tua tuh respectnya tuh berbeda lah gitu, masih manggil masih om lah, tante lah, bude lah dan lain-lain gitu loh. Dan itu kan di budaya luar belum ada ya, ada yang asal manggil namanya aja gitu. Guru juga kita masih sangat respect gitu loh sama guru kita. Jadi I think itu Indonesia banget lah sopan santun. Itu menurut gue. Oke. Kalau ini dari sisi kecegilan ya, Indonesia juga Jakarta juga salah satu tempat yang orang-orang tuh kalau misalnya mau nonton konser K-pop senang di sini karena orangnya ramah-ramah banget. Ramah-ramah banget kan, banget, iya. bantuin dan segala macam itu ini ya. Kalau buat aku Indonesian value yang paling utama mungkin sebenarnya yang kepikiran banget tuh gotong royong sih. Oh, bareng-bareng. Bareng-bareng dan itu kayaknya makin kerasa ya. Kan gotong royong itu kan sebenarnya istilah lama tapi kan kolaborasi itu kan juga gotong royong gitu. Maksudnya kayak bareng-bareng untuk mencapai suatu tujuan. Ini ya kalau di Indonesia menurut gue gotong royongnya nih ya, misalnya nih ada yang wafat gitu ya. Bingung gak loh tiba-tiba udah ada tendanya, makannya udah ada, ini udah kapan terjadi nggak gitu? Waktu bapakku nggak ada gitu ya, tiba-tiba kita kan bingung ya, meninggalnya malam banget sampai rumah udah ada tenda, udah ada ini, karena udah ada siapa yang siapin ini tuh siapa gitu, nggak ada komando, nggak ada apa, tiba-tiba udah ada semuanya gitu. Kayaknya kalau di luar nggak kayak begitu Iya, deh. iya. Ya kan Biasanya sendiri, pengurus apa masjid sendiri. langsung nyiapin, Kayak- karpet udah Iya, disiapin. itu yang paling kursi dan itu yang segala- paling iya. sih menurut aku yang paling mengagumkan adalah nggak ada 2 jam nih, kok udah ada semuanya, kok bisa, siapa sih, nggak ada yang ngasih bill, nggak ada yang ngasih apa, semua langsung. Wah itu sih salah satu contohnya ya gotong royong yang utama ya gitu kalau menurut aku. Ini gue baru baca gitu satu hal yang dikagumi dari Indonesia setiap hari raya kemerdekaannya itu sampai di pelosok-pelosok pasti pasang merah putih Iya, itu iya, benar-benar iya, jadi iya. bukan di tengah kota aja tapi benar-benar ke pelosok buat ya kita ngingetin lagi buat cinta Indonesia. Tapi satu lagi yang kata gue Indonesia banget juga ajaran buat selalu buat baik sama orang yang udah baik sama kita gitu. Kayak berbalas forward budi. gitu Yes, lah, pay it jadi forward. kita itu ada karena orang-orang di sekitar kita udah baik sama kita. Jadi kayak value orang baik ya ini bisa jadi minus sama plus karena kadang-kadang orang benar belum tentu diapresiasi. Tapi kalau orang baik gitu, kita tuh harus baik gitu. Itu jadi turunannya ramah, turunannya Ya, gotong tadi, royong gitu. Jadi kayak value jadi orang baik itu kayak itu Indonesia banget sih. Buat ngingetin kita tetap baik sama orang ya itu. Kayaknya pertanyaan selanjutnya masih ada Oke, hubungannya sama Indonesian value. Kalau aku ngintip-ngintip matanya masih bagus Oh, masih soalnya, bagus, kan? masih Bagus, kelihatan masih jauh-jauh. kelihatan. Oke, lanjut pertanyaan. Ini kan ini.
Adakah Indonesian value? Kalau nggak lihat, adakah Indonesian value Jawabannya. yang kamu dapatkan dari rumah semasa kecil? Indonesian value dari rumah semasa kecil, nasihat orang tua atau kakek nenek, dan yang kamu bawa dan relevan di era sekarang? Aku Ya, silahkan. Banyak balik banget lagi kan ke- nasehat orang tua gue aja baru tadi malam bisa nasehatin kelas. Tiap hari dinasehatin. Tiap hari nasehatin. Kalau aku yang inget banget, bapak tuh selalu bilang, kamu tuh bisa sampai kayak gini karena orang-orang di sekitar bapak yang udah bantuin bapak gitu. Karena waktu inget banget waktu bapak sakit, lagi-lagi ya itu karena Itu keluarga ya. relate lagi tadi yang lo Heeh. pertama bilang dong. Iya, Yang tadi banget, lo bilang banget, Indonesian Value. Value, banget Mm. gitu. Pas bapak sakit tuh bapak dibantuin banget sama orang-orang, ini siapa gitu. Iya, soalnya dulu bapak tuh udah pernah bantuin kita gini. Jadi kadang-kadang kita tuh dibantuin sama orang yang mungkin kita tuh nggak tahu, Apa anak-anaknya nggak tahu. Hmm. Dan mungkin setiap kebaikannya kita, terutama udah jadi orang tua, itu tuh mungkin nggak berbalik ke kita, tapi berbaliknya ke anak-anaknya kita. Ya, or dari tempat Iya, lain. Or dari tempat tempat lain. lain gitu, beneran gitu. Dan tadi aja aku baru ngelayat temen kita, terus ada satu orang yang nyeletuk, terus dia bilang kita semua akan bela-belain datang buat dia karena kita tahu dia selalu bela-belain datang setiap kita undang. Itu tuh kayak merinding. Maksudnya sesimpel mungkin kita suka nggak mengapresiasi atau lupa untuk mengapresiasi undangannya teman-teman, terus kita cuma datang, tapi ternyata tuh impactnya bisa sebesar itu gitu. Sampai pas teman kita meninggal ini semuanya akan bela-belain datang karena kita tahu dia selalu bela-belain buat kita gitu. Gitu. Iya. Oke. Oke. Lanjut Indonesian value dari keluarga. Mungkin kalau Indonesian value kan tadi kita kan bicara banyak juga ya kan, sopan santun, unggah-ungguh, gotong royong gitu. Mungkin I don't know this is Indonesian value atau bukan, tapi kayaknya turunan dari apa ya, dari perhatian itu. Dari kecil tuh gue sebenarnya udah sangat diajarin mengenai yang namanya service culture, yang later on di usia dewasa baru gue tahu oh namanya tuh service culture gitu ya. Apa sih service culture? Bukannya kayak mengabdi atau apa gitu, enggak ya, tapi kayak selalu mungkin empati kali ya, selalu mikirkan kayak orang lain dulu gitu loh. Jadi kalau dulu kayak ibu Peka dong ya, kalau Iya, gitu, iya, iya. peka kalau dong. ibuku tuh selalu kayak apa sih yang bikin hidup dia lebih mudah gitu. Misalnya kita mau misalnya karena kan dia di service industri gitu kan ya. Misalnya ngasih sesuatu gitu. Misalnya apalah terus itu misalnya mau kosong gampangnya lakban gitu. Nanti ngirim lakbannya pakai gunting. Kenapa? Belum tentu dia punya gunting. Gitu loh. Jadi kayak segampang itu. Pikirin deh apa sih? Jadi akhirnya kalau sekarang pun yang ke bawah-bawah kalau kerjaan pikirin deh. Itu bikin dia lebih mudah gak sih gitu. Ngirimin tabel kayak gini baca gampang gak sih dia kayak gitu gitu. Kirim dong summary-nya di body emailnya. Bikin dong dia lebih mudah untuk ngerti. Atau misalnya kalau sama atasan bikin dong dia lebih mudah untuk tinggal jawab ya atau enggak, approve gitu. Jangan sulitkan gitu loh misalnya, atau Jadi itu permudah urusan orang. permudah urusan orang gitu. Tapi kan mungkin itu relate kenapa? Karena kita harus permudah orang lain, permudah urusan orang lain karena mungkin banyak orang yang mempermudah urusan kita gitu. Jadi itu kan sebenarnya kayak ya paying it forward ya gitu. I think in this economy kalau kembali lagi ya menurut aku yang namanya empati, service culture itu juga jadi sangat penting karena kan ujung-ujungnya mungkin mau bekerja dengan orang yang kayak oh dia membuat gue lebih nyaman. Gampang aja deh gitu, misalnya kalau beli baju ada kancing ekstranya ya kan lo mikirin kan nanti gimana kalau misalnya copot gitu, nanti gimana kalau misalnya ini. Jadi emang kayaknya apapun yang kita lakukan tuh juga berpikir kayak orang lain tuh nanti akan lebih mudah nggak ya dengan hal yang kita lakukan. I think itu sesuatu yang akhirnya jadi Harus jadi mindset ya? terus ya, jadi mindset gitu. Segampang kayak oh tahu kok kalau dia tuh sukanya A sukanya B gitu, jangan pilih tempat duduk di sini, dia tuh nggak suka soalnya ini tuh kayak gini kayak gitu-gitu loh Iya, gitu. iya, Jadi iya. menurut aku kayaknya si yang kebawa itu adalah that mindset sih yang penting. Kalau gue di rumah mungkin ini ya respect aja gitu loh, respect sama orang di sekitar, orang yang lebih tua gitu loh. Itu kayaknya ya sampai sekarang gue masih manggil kakak gue aja tuh kakak gitu. Padahal loh. beda 2 tahun. Beda 2 tahun gitu loh. Gue juga dipanggil sama adek gue Mbak Ayah gitu loh. Terus ya semua gitu loh kayak ke apa namanya ya suami gue beda 4 tahun tapi manggil masih Mas gitu loh. Jadi Kita juga gitu ya. Emang lo manggil enggak kan, lo nggak manggil suami lo Mas kan. Karena dia tidak lebih tua. benar sekali, itu benar. Mas loh. Enggak. Arif depan keluarganya. Oh, nah itu kalau gue kan di semua Iya. di setiap ini di depan keluarga. Iya, ada 10 keluarganya. Kalau gue kan bener-bener semuanya jadi kayak sepupu-sepupu tuh walaupun bedanya cuma 6 bulan itu tuh kayak bener-bener kayak harus panggil akar karena mau bagaimanapun tuh
itu showing respect juga gitu loh, dan itu juga berlaku mau ke mbak di rumah, mau ke ya orang dari luar lah, guru les lah, apapun gitu yang ada di lingkungan kita ya, termasuk kalau kayak anak-anak gue ketemu kalian gitu loh kan ya, Pasti tante salim. segala gitu, dan Itu ya Alia. salim itu tuh penting banget gitu loh buat kita gitu, karena ya di rumah juga gitu, kalau mereka baru datang mereka nggak salim itu pasti kayak kok datang nggak salam gitu loh. Jadi hal-hal itu respect ke orang tua yang terus Harus ya dilihatin. terus diliatin banget, dan gue tuh kebawa banget jadinya kalau misalnya masuk itu ke lingkungan yang kayak misalnya gue udah tau gue paling tua di situ, terus gue nggak dipanggil mbak gitu, atau itu tuh gue ada kayak ih kok bisa sih yang segini, sedangkan kalau gue aja tuh kayaknya belum kenal aja gue merasa ini mbak, kak, mas, ada begitunya. Tapi kalau ternyata gitu. itu kejadian lu ya udahlah, emang udah beda generasi gitu. Enggak juga, gue kadang-kadang kalau di tim gue sih gue bilang kayak mbak, panggilnya mbak ya gitu. Oh. Kayak ada begitunya gitu, karena menurut gue itu bukannya hierarki gimana ya, tapi it's just ya Showing respect tuh. showing respect gitu loh to your elderly. Aduh, Oh ya Allah, elderly. Manula. Lansia. Tolong ya, saya sudah mengarungi hidup selama ini. Cukup kita pertanyaan Coba, selanjutnya pertanyaan aja. selanjutnya. Kita pertanyaan selanjutnya aja. Apa harapan kamu untuk Indonesia di 10 tahun ke depan? Wah, 10 Harapan. umur gue, tunggu gue hitung umur gue dulu. Iya, oke, baiklah. Oke. 6 berapa? Kurang. 7 berapa? Anda lebih tua daripada saya. Kan aku manggil kamu Mbak. Ini baru hari ini salah satu kawan media homeless posting, dan ini sebenarnya baru kejadian kemarin beberapa bulan yang lalu. Kita ada diskusi-diskusi lah selama pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi Indonesia Raya yang kita tahu itu kan sebenarnya ada 3 stanza. Ada banyak liriknya gitu. Kalau kita kan yang pertama kita tahu pasti kan Indonesia Raya Merdeka gitu ya. Karena kan itu adalah memang bagian dari doa kita waktu kan merdeka, perjuangan. Tapi ada kayak gue harus nyontek karena kan nggak hafal juga ya si Oh, jadi ini stanza tadi. kedua. Iya, ini. Karena ada di stanza 2 itu ada liriknya, marilah kita mendoa Indonesia bahagia, suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya, sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Nah, menurut aku ini pas waktu pertama kali dengar juga ngerasa kayak oh ini kayaknya doa yang bagus banget ya buat Indonesia gitu. Dan ini juga kayak sesuatu yang bisa ditanya apa ya harapan untuk 10 tahun ke depan. I think bukan hanya 10 tahun ke depan ya, kalau bisa tahun depan udah bisa deh kayak begitu gitu ya. Maksudnya ya kita doa Indonesia bahagia, karena kalau bahagia itu kan semuanya ya berkecukupan, kita makmur, adil gitu. adil gitu. Jadi kalau ditanya apa, ya mungkin itu sebenarnya sudah harapan dari zaman kemerdekaan. Karena ini kan pas momennya momen 17-an juga ya. Jadi dari era kemerdekaan itu pun sebenarnya udah didoain tuh yang namanya Indonesia bukan hanya merdeka tapi juga bahagia. Bahagia. Iya. Cakep. Oh, Boleh. mau jawab. Kalau gue harapannya 10 tahun lagi ya sama sih kayak Desi, kayaknya udah gak sabar ya nunggu tuh, kayaknya sekarang kan semua serba instan ya gitu lah. Masa harus nunggu 10 tahun sih gitu loh. Kalau mungkin kalau dari gue ngelihat sebenarnya leadership perempuan lah. Kalau leadership perempuan sebenarnya mungkin di kota-kota besar udah biasa banget lah perempuan jadi leaders gitu, apa namanya, berkreasi, bekerja gitu loh. Tapi gue di Stellar Women tuh ke-expose juga yang di luar kota-kota besar gitu loh, dan itu banyak gitu loh kayak tekanan dari kayak culture gitu loh, atau kayak tekanan dari keluarga yang gue nggak bisa nih kerja, gue harus memilih antara mengurus keluarga atau Iya, padahal udah tahun 2025 ini ya. 2025 loh gitu loh, sedangkan kita di sini enak-enak aja gitu, suami kita udah pada ngerti lah semua gitu loh. Nah, gue pengen ada kemerdekaan lah gitu loh untuk perempuan di seluruh Indonesia, mereka bisa berkarya, mereka bisa memberikan sumbangsihnya, ya menjadi wanita yang lebih baik lagi lah gitu loh, dan lebih banyak perempuan-perempuan di leadership gitu loh. Kayaknya udah nggak zaman deh kayak suatu company isinya laki semua gitu loh. Kayak soalnya kan di pemerintah tuh juga sebenarnya udah ada Perwakilan ya? Iya, udah ada inilah niat gitu loh untuk meninggikan di BUMN itu tuh menjadi 30%, karena sekarang ini masih di bawah 10% gitu loh. Cuman together tuh
it's harder than Ya, it's a systemic issue Iya, juga systemic kan. issue gitu karena kadang perempuannya sendiri yang melimitkan diri, kadang ya memang nggak tahu role juga terlalu sulit untuk perempuan itu masuk. Jadi I feel like kayak jangan deh nunggu harus 10 tahun, maybe 2 tahun, 3 tahun di kota-kota besar udah banyak representatif perempuannya juga, tapi di seluruh Indonesia juga perempuan-perempuan makin berkarya sih. Kalau gue boleh nggak sih harapannya spesifik karena gue pernah mengalami kesulitan mengejar karir saat berhijab, jadi pengen 10 tahun ke depan ya kesempatan buat perempuan berhijab itu lebih diterima gitu karena makin kesini justru makin ya ada ya diskriminasi, nggak boleh pakai jilbab lah, terus pilihan-pilihan yang terbatasi karena perempuan berhijab. Jadi kalau gua mungkin karena berangkat dari pengalaman zaman dulu gak boleh ini itu karena perempuan berhijab, jadi pengennya 10 tahun ke depan itu udah pasti gak ada. Terus harapan ke depannya pengen modest fashionnya tambah maju gitu, beneran spesifik kayak tadi Alia spesifik ke women leadership, ya aku juga spesifik pengennya modest fashion ya lebih modest fashion lebih diterima di luar, dan karena percaya banget sama sisi kreatifnya modest fashion di Indonesia, jadi pengen dikenal di luar dengan kreativitas itu gitu. Amin buat semua harapan kita. Iya, sama mungkin kalau tadi tambahan soal diversity ya, I hope the diversity never lose Iya, its never place lose, di iya. Indonesia. Oh ya. Dan Iya. makin bangga gitu loh, jangan kayak ya sekarang di luar makin banyak ya tekanan maksud dari luar ya dengan K-pop, J-pop apalah dengan western culture, ya jangan lupa juga kita punya Iya. culture yang Beda-beda. Yang beda-beda beda-beda dan it has harusnya always jadi been iya our harusnya lebih strength strong juga. lagi gitu. Tapi kalau di sisi dengan harapan sisi 10 tahun itu dari sisi ekonomi kreatif dan juga dari sisi women leadership lah, apa sih yang pelan-pelan harus dilakukan, kontribusi yang bisa dilakukan gitu dengan Idea Fest itu? Maksudnya itu adalah salah satu yang I think kontribusi itu datang setiap hari ya gitu, maksudnya iya kan, yang bisa kita lakukan iya kan, gitu. menurut aku yang namanya ya kontribusi, kesempatan itu kan datangnya setiap hari, tinggal kita aja mau mengambil jendela itu nggak sih gitu. Bisakah kita kontribusi hari ini dalam role kita? Sebenarnya kayak menurut gue in everything that we do itu kan sebenarnya harusnya kalau kita melakukannya dengan benar itu adalah kontribusi kita kan terhadap, karena kan nanti misalnya kita dalam organisasi, kita berkontribusi terhadap organisasi kita kan nanti kan jadi lebih baik secara value, dan itu kan jadinya kan baliknya ke ekonomi. Jadi menurut aku kan every day in day out sebenarnya kita tuh punya kesempatan berkontribusi gitu, karena orang tuh selalu lihat apa kontribusi lo gitu ya, harus sesuatu yang gede ya enggak, sebenarnya doing our job, nggak magabut tiap hari giving the best value ke apapun yang kita kerjakan, ya menurut gue itu udah kontribusi gitu terhadap kelangsungan, ya maksudnya kalau dari setiap perekonomian lah gitu, kelangsungan hidup orang lah gitu, karena itu sih menurut aku gitu ya, every day in day out, terserah apapun itu gitu. Makanya kan gue juga nggak seneng tuh kalau kayak find your passion, udah lah just do everything with passion, whatever it is that you do ya you do. Jadi You do it kontribusi, passionately gitu, you do it, you make it a contribution yeah, gitu. small things. Yeah, I think di women apalah community or women leadership itu juga ya lo nggak usah ngejudge perempuan yang bekerja aja tuh udah kontribusi juga gitu loh, maksudnya karena banyak gitu orang-orang yang perempuan bekerja, ya gue juga suka mengalami, oh pasti ngurus anaknya nggak benar, nanti ada masalah kayak ada lah gitu lah, Anda pasti pernah. Dan tapi lah kita merasakan. sendiri kalau anak-anak sakit pasti kita juga kayak salah apa nih gue gitu. Enggak sih, mungkin Anda. Oh gue Gue enggak lagi gue. Enggak. Kalau gue anak kenapa-napa ya gue salah apa nih, pasti karena gue sering Ya, tinggalin nih mungkin gitu. cuacanya lagi tidak bagus Iya, gitu. gue enggak lagi gimana nih. Itu I think kontribusi lo adalah jangan terlalu banyak menyalahkan Diri sendiri. Oke, ya, oke, baik. Iya. Kan yourself gitu loh, nggak semuanya is on yourself gitu loh. Oh ya, oke. Gitu. And everything is about you, iya kan? Iya loh kan. Iya. Semua Oke, lo gitu. Nggak Oke, semua oke. salah ibu juga. Iya, iya, iya. Iya. Stop blaming on yourself. Stop Iya. on yourself gitu. Jadi ya itulah ya, mungkin kalau di perempuan nggak, there's no judgment gitu loh, dan lebih banyak ya itu tadi juga Desi juga bilang namanya kolaborasi gitu loh, supporting other women tuh ya, mau apalah belanja bisnisnya, memberikan nasihat kalau ketika mereka membutuhkan, be there for them gitu loh. Karena waktu gue pertama kali jadi entrepreneur tuh juga it's a very lonely task ya gitu loh. Mungkin kalian juga pernah ngerasain juga, and sometimes lo ngomong sama orang yang
you feel kayak pengen curhat gitu loh tapi nggak nyambung, terus kayak ya udah ngapain sih lu nyusahin diri lo sendiri, udahlah jadi nggak support gitu loh. Sometimes ya lo nggak usah kayak gitu juga gitu loh. Everybody's going through different journey, just being there supporting, kayak trying to understand. Kalau nggak punya 2 cents atau nggak bisa ada advice ya dengerin dengerin aja aja. lah, minimum Oke. gitu loh. Jadi ya itu supporting women untuk mereka bisa step up dan mereka mau jadi pede, ya kayak tadi kita nggak usah nyalahin diri sendiri Han. Benar, not everything is about you. Oke, tapi ya kembali lagi not everything about me, tapi it's everything about modus fashion ya. Aku ada keresahan juga. Kalau misalnya ya karena si Modus Talk ini kan udah 5 tahun gitu dicurhatin, ini kerjaan kita mendengarkan curhatan-curhatan itu ya. Harapannya curhatan-curhatan ini didengarkan lebih luas. Kalau misalnya banyak produk-produk yang sekarang persaingannya makin susah sama produk yang datang ke sini gitu, sering banget didiskriminasi. Kalau produk lokal tuh nggak boleh mahal gitu. Kok mahal-mahal sih? Kan ini buatan Indonesia gitu. Padahal ya kapan kita mau naik kelas kalau kita selalu disepelekan gitu. Itu juga sih salah satunya. Kalau di ekonomi kreatif sendiri selain di fashion tuh, sering nggak menangan? Kayaknya masih ada deh kayak gitu. Tapi ya kembali lagi menurut aku ya itu kan juga mungkin perkara standar yang berubah tapi mungkin nggak semua orang aware gitu. Karena mungkin dulunya gitu kan kayaknya kesannya kalau lokal tuh pasti ini. Padahal kalau misalnya kita lihat sekarang jauh lebih canggih loh gitu. Yes, Lokal menurut aku juga jauh banyak lebih perhatian gitu ya sama craftsmanship lah, sama sourcing lah gitu. Dan menurutku kayaknya sekarang ini juga dengan tren bahwa orang tuh lebih woke lah ya kalau bahasa anak masa kini gitu kan, ya kayak sourcingnya gimana, sustainability kayak makin lama makin, cuman emang perlu kayak edukasi dan perlu sadar juga bahwa kayak some things are built with extra effort gitu loh dibandingin. Jadi kalau menurutku juga mungkin bagian dari edukasi itu juga ya gitu. Kayak ya tadi kan bilang kalau punya teman support apa gitu, menurut aku ya gue tuh lumayan penganut ini aliran beli silaturahmi gitu ya. Beli silaturahmi. Itu kayak Desi sebenarnya banget. Desi banget. Iya, sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi kita silaturahmi lah, kita perpanjang lah hubungan kita ini dengan saling support gitu kan. Tapi ya dari silaturahmi itu, ya namanya juga silaturahmi ya gitu kan. Dari itu kita kan jadi tahu apa kayak some things cost you nothing, tapi some things emang perlu ada cost-nya lah gitu. Tapi ya menurut aku same with education gitu ya. Mungkin lama-lama emang harus diedukasi bahwa yang namanya craftsmanship itu tuh nggak murah gitu. Jadi ini perjalanannya masih panjang untuk semakin diterima produk lokal, dibelanjain tuh orang belanja bukan cuma karena karena produk lokalnya, tapi memang produk Tapi itu sudah kan- mulai Tapi berkualitas. kan itu challenge ya menurut aku ya. Maksudnya kan kita juga nggak bisa sembarang kita ngomong kayak ya belilah produk Indonesia. Kenapa? Iya. Kenapa benar. gue harus ada beli justification hanya karena ini produk Indonesia? Kenapa? Ya karena dia produk Indonesia yang value-nya seperti ini, yang mempekerjakan Jadi pengen komen cuman nggak boleh katanya komen sini. Ya, apa? Oh, kenapa nggak boleh komen? Oh enggak, iya sama aja kayak film-film made in Iya, Indonesia. iya, gitu kan, misalnya Ya kan ada juga yang berkualitas, tidak berkualitas, tapi Benar, bukan berarti benar. film Indonesia ya gue harus support, harus. Iya, benar. Loh, kalau memang tidak mendidik dan tidak berkualitas ya Ya udah. ya jangan kesel juga gitu loh kalau kita nggak memilih. Ya Jadi karena semuanya all has to be fair juga kan. semua harus fair. Menurut aku juga itu kan adalah tantangan gitu. Karena menurutku juga jangan jadi males karena simply minta disupport hanya karena kita sama-sama Indonesia loh. Jangan juga nggak kasih kesempatan sama Benar. mereka untuk Jadi I think bersinar it dong. takes both side lah gitu kan. Maksudnya yang produksi juga harus kayak oh ya udah gue buktiin gitu loh. Emang bukan cuma sekedar level kayak made in Indonesia. Enggak sih gitu, menurut aku udah nggak zamannya lagi ya Nggak kayak zamannya gitu lagi, ya gitu. Emang harus kelihatan kualitasnya, tapi orang juga harus mau ngelihat kualitas itu gitu. Oke, harus mau melihat kualitasnya. Baik. Boleh lanjut pertanyaannya? Siapa gue lagi? Anda kayak Iya, dulu gue. Jika harus memilih satu Indonesian value yang kamu ingin wariskan ke anak-anak, apa itu dan mengapa? ini udah. Satu Indonesian value. Hah? Ya sorry. sorry, nggak didengerin. Lagi. Udah nggak ada siaran langsung ya, gue mau jawab aja yang kayak. Jika harus memilih satu Indonesian value yang kamu ingin wariskan ke anak-anak, apa itu? Wah Hana nih, gue mau nanya Hana dulu. Kenapa Kan. gue? Karena tadi lo yang pusing masalah, ya kan, blaming diri sendiri. Coba lo mau value apa ke anak-anak lo? Pasti lagi sambil mikir jawabannya. Apa yang mau? Ya value yang sama ya ternyata. Walaupun waktu gue kecil gue sering nggak setuju sama bapak. Kenapa sih bapak tuh selalu mikirin orang lain, kok nggak mikirin aku gitu? Karena bapak selalu bilang kayak gak enak dong. Ini tuh kita harus dateng. Soalnya
dia udah baik banget sama keluarga kita, jadi kita harus menghormati dengan datang misalnya di undangan, terus kita kayak tapi kan aku pengennya di rumah gitu. Dan aku dulu sangat tidak paham kenapa bapak sepertinya selalu mengutamakan orang lain atau enggak kerabat-kerabat yang memang sudah berbuat baik untuk keluarga kami gitu. Kok nggak mikirin anaknya dulu gitu. Tapi sekarang itulah yang mau gue turunkan gitu, karena gue juga pengen menurunkan ke anak-anak. Kalau ibu bapak dalam posisi apapun nanti ke depannya, yaitu karena support system di luar keluarga kita juga gitu, kayak ya teman-teman, teman kantor, kerabat gitu. Jadi pengen anak-anak punya value yang sama buat jalin silaturahmi itu juga, karena bapak sangat-sangat seperti itu. Jadi kayak ini temennya bapak, nanti anaknya harus main sama anak-anak, dan itu juga gue dapet dari lo ya Des ya. Gue inget banget Desi berapa tahun yang lalu, gue pengen nanti Kirana, Akila dan Aiska main bareng. Apa? Mau nangis? Mau nangis. Kalau gue mungkin nilai yang mau gue tanemin tadi ya, maksudnya of course yang kita udah bahas-bahas semua tadi pengen, tapi mungkin gue pengen iterate lagi masalah keberagaman sih, diversity, menerima keberagaman. Nangis ya? Nangis, Tisu. bukan acting, Iya. hormon. Very meno. Ini adalah hormon. Itu bu, ya kan? Ini hormon betul. Iya. Ke masalah keberagaman sih, keberagaman. Boleh deh jawabannya kenapa nggak itu aja sih? Apa Gua tuh? ya kayaknya lebih netral deh. Lah, kenapa ya? Apa ya? Itu kan jawaban Desi ya. Ada yang janjian ya juga ya di sini ya, keberagaman. Kenapa gitu? Karena jujur keluargaku tuh datang dari keluarga yang sangat homogen. Homogen. Dari sisi mungkin pulau asal, dari agama gitu ya, homogen. Majority of Indonesia adanya di keluargaku gitu ya. Maksudnya kayak ini. Tapi what I learned from my parents adalah bahwa sama. Jadi maksudnya dari sananya juga ini keberagaman sangat homogen ya gitu. Bapak ibu gue aja dari kota yang sama tuh, lahir dari Pekalongan, gimana tuh. Tapi belajar bahwa dari keluarga yang sangat homogen pun gue diturunkan nilai-nilai yang sangat heterogen, sangat diverse gitu. Makanya kayak kalau berteman kan kadang-kadang suka, kok lo tahu sih kota ya, karena terbiasa gitu loh, terbiasa untuk main dengan beda latar belakang, beda ini. Jadi menurutku diversity itu sesuatu yang sangat pengen diturunin ke anak-anak kita. Aku selalu bilang sama anak-anak kita nih, sekarang kita tuh mungkin majority sekarang ya, tapi in some parts of the world, any part of the world kita adalah minority. Jadi kita juga harus merasakan kalau misalnya sama yang nggak majority itu kita juga harus yang baik, karena some place somewhere kita minoritas, dan pasti kita kan juga pengen diperlakukan yang sama gitu, yang adil, yang inklusif. Jadi mungkin itu sesuatu yang pengen, karena Bhinneka Tunggal Ika tuh menurut aku bukan sekedar jargon ya gitu. Jangan sampai hanya jadi sekedar jargon, emang itu harus menjadi value gitu. Itu yang diturunkan, walaupun mungkin kata-katanya bukan Bhinneka Tunggal Ika, tapi selalu kayak oh ya kita punya value kita sendiri, orang lain value-nya beda dengan kita, itu nggak apa-apa. Kita tetap bisa align kok sama orang yang value-nya berbeda gitu. Nggak berarti kalau kita ininya percaya pada hal yang berbeda kita nggak bisa align, nggak kok gitu. Jadi itu sesuatu yang pengen turunin juga ke anak-anak. Tapi kemarin anak gue juga udah bisa bilang bahwa kayak dia bilang konflik itu normal kan gitu, karena dalam relationship kalau nggak ada konflik berarti it's a toxic relationship gitu. Karena berarti ada satu yang nggak peduli sama yang lain atau terlalu tertekan. Basically it's not a real relationship kalau nggak pernah ada konflik gitu. Jadi maksudnya bahwa dia bisa ngomong kayak gitu, gue juga cukup kayak oh ya udah ya, berarti mungkin ini sudah mulai Tanam gitu, lah ya. tertanam ya gitu. Kalau gue apa yang diwarisin ya? Kalau gue ini karena mungkin anak gue udah SMA ya, jadi udah mikirin kuliah. Anaknya udah SMA, ya Allah. Yang paling muda tapi di sini. Jangan ngarang. Jadi anak gue udah SMA, ya sekolahnya emang sekolah internasional. Jadi kayak mikirinnya tuh sekarang ya anak-anak zaman sekarang tuh udah pengen sekolah di luar negeri gitu ya. Tapi yang pengen gue tanemin tuh adalah nggak apa-apa. Sekolah sejauh-jauh mungkin, insya Allah kalau gue bisa mensupportnya gue akan support. Tapi nggak ada tuh berkaryanya di luar gitu loh. Gue tuh kayaknya soalnya beradik kakak bertiga, bokap nyokap nyokolahin kita di luar, tapi semua ujung-ujungnya selalu dikasih tauin lo gue kasih edukasi, belajar sejauh mungkin, tapi untuk membangun Indonesia lagi gitu loh. You be someone di Indonesia gitu loh, you give back ke Indonesia lagi. Nah ini nih yang gue mau tanemin tuh ke anak-anak juga gitu loh, karena mereka kan dengan exposure westernized sekarang ini kan mereka ngerasanya wah hidup di luar negeri tuh bebas lah, apalah kayaknya asik lah gitu. Itu yang
gue tuh kasih tahu banget kayak enggak, lo mau bagaimanapun get the most experience that you can, tapi balik lagi you give back to Indonesia. Terus yang kedua yang mungkin diwarisin itu keluarga gue tuh deket banget lah, maksudnya tinggalnya tuh literally dekatnya tuh samping-sampingan gitu loh. Terus kita semua ya. Iya, dengan keluarga. Iya. Keluarganya tuh samping-sampingan gitu rumahnya. Terus mertua gue itu juga sama adik kakaknya tuh sampai sekarang masih deket. Jadi sepupu semua tuh deket banget gitu. Gue juga ke mama ponakan tuh semua deket, udah kayak kita tuh ibunya mereka semua lah. Nah itu tuh guyup itu gitu loh yang menurut gue pengen terus gitu loh ke anak-anak tuh. Nah mereka sama sepupu semua juga deket, nanti mereka punya anak berkeluarga juga bisa saling deket, dan itu nggak bisa lo rasain kalau lo jauh gitu loh. Karena mau bagaimanapun ya lo, karena pas waktu gue ngerasain ya waktu gue sekolah di luar, I miss that so much gitu loh, kayak kekeluargaannya itu gitu loh ya. You have a lot of friends tapi beda gitu loh, keluarga sama temen ya beda lah. Nah so I want guyup itu tetap ada sampai terus anak cucu gue sih. Ya, cucu ya, siap-siap ya. Cucu banget. Pulang pokoknya nggak ada ya Jadi kemanapun sekolahnya, tolong balik lagi ke pulang. Indonesia, Harus janji deket ibu. Ya, harus janji dekat. jaga ibu pertiwi. Janji jaga ibu pertiwi. Jaga ibu dan jaga ibu pertiwi. Benar. Jaga ibu. Jaga ibu dan jaga ibu pertiwi. Iya, karena kan seperti Indonesia Pusaka, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup. Benar banget. Oke kalau gitu. Jangan nangis lagi ya. Oke ya siap, jangan nangis lagi. Kalau yang ini gak ada women empowerment, gak boleh nangis. Walaupun aku suka kan. Ya udah stop ya. Kalau gitu ya stop ya. Oke. Kalau gitu thank you udah ngobrol-ngobrol dan udah sharing bagaimana setiap kontribusi kecil kita itu bermakna dan gak pernah merasa berkecil hati apapun kontribusi yang sudah kita lakukan, ya just do our best. Mungkin ada sedikit kata-kata terakhir untuk bisa terus mengingatkan janji jaga pertiwi kita. Ya tadi mungkin ya itu ya, do our best in everything we do everything passionately, kasih kontribusi, bantu sesama sebisa mungkin, karena in this economy kita hanya bisa melewatinya kalau kita bergandengan bersama. Oh Gitu. gue juga ya Indonesia mungkin ya nggak perfect gitu loh sekarang, it was never perfect juga gitu loh, tapi ya hanya kontribusi kita, hanya keinginan kita, keoptimisan kita untuk ngebuat negara ini become a better country juga untuk anak-anak kita edukasi mereka juga untuk ya itu janji janji pertiwi, jaga pertiwi, ya ngebangun bangsa lah gitu loh. Jadi it's not perfect, there's a journey, tapi harus optimis lah kalau kita bisa. Oke, harus optimis. Mari Yes, kita tutup episode ini. Edisi spesial dari Heart Troops dan juga Modestock. Thank you Desi, thank you. Dan seperti opening gua di awal, untuk menjaga Indonesia, mari kita berpelukan. Oke, baiklah. Pasti mereka nggak mau dipelukan. Tahu Pasti males. Masa di kamera. Yeay.